Iya. Iya. eh untuk minggu ini minggu 5. Ya minggu 5 saya jelasin ya. Kan kita pernah itu pernah saya nggak hadir ya. Oke. Untuk minggu 3 sampai minggu 5 ini sebenarnya di minggu 5 mengcover teori yang dari minggu 3 karena waktu itu sengaja saya buatkan seperti ini teorinya karena kalian dulu baru nanti digabung gitu ya teorinya. Untuk yang minggu 3 sampai minggu 5 teori dan tugasnya kalian ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan? 3, 4, 5. Ada yang ingin ditanyakan dari yang tugas minggu 5 atau kalian udah paham semua? Iya, ini beberapa saya lihat eh, ada yang udah mengumpulkan. Nanti saya cek nih, saya belum cek nih jenis tugasnya. Gini aja, saya ulangi aja lah ya. Karena waktu itu untuk 3 sampai 5 kan belum saya jelasin. Oke, sebelum saya jelasin, saya mau ini ya, mau dengar pendapat kalian ya, yang ngerjain tugas minggu sebelumnya. Ada kesulitan nggak atau di bagian mananya yang kalian nggak paham? Karena saya kalau menjelaskan semua, nanti kalau misalnya ada yang nggak paham, misalnya ada yang sudah paham, jadi tidak diulang-ulang lagi. Ada yang bisa komen dari tugas yang sebelumnya? Atau ada yang masih bingung? Coba ya di komen ya. Bu, izin bertanya, Bu. Mm-mm. Saya masih bingung buat nentuin gambar. Kalau misalnya gambar tuh RGB atau CMYK itu gimana ya, Bu? Oke, terima kasih Evi. Oke ya, saya jelasin aja deh dari start Evi ya. Jadi gini, kalau ini kan ini secara teori ya, secara teori eh, penye-
penentuan RGB dan CMYK. Kalau misalnya kita nanti di aplikasi, kan sebenarnya ini prakteknya belum ya, yang untuk RGB CMYK ini memang nanti akan saya masukkan itu di minggu setelah UTS. Kenapa? Karena kalian di minggu UTS itu desain grafis ya, sama di RPS-nya, kalian udah mulai mengeksekusi produk mini PBL-nya. Nah, itu nanti baru ada disesuaikan nih di teori warna setelah UTS kalian akan praktikum yang ditanyakan oleh Evi ya. Jadi praktikum nanti simpan produknya ini atau simpan warnanya dalam bentuk digital ini mau RGB atau CMYK. Nah, itu ada di setelah UTS. Tapi saya jelasin aja sedikit ya sekarang. Jadi kalau sederhananya nih produk RGB for layar atau layar device dalam bentuk digital artinya. Nah, yang kita kerjakan nih kalau misalnya saya flashback ke ini, yang saya sedang jelasin lah intinya ya, apa yang kalian lihat di layar Zoom ini sebenarnya ini mengikuti format RGB. Jadi yang kita lihat sekarang ya. Nah, kalau CMYK itu sederhananya ketika kalian punya majalah yang di situ ada warnanya, mau nggak harus majalah sih, misalnya kan lihat buku terus ada cetakannya gitu ya, ada cetakan warnanya, warna covernya, apapun itulah pokoknya hasil cetakan gitu ya. Nah, hasil cetakan itulah yang kalian lihat dalam bentuk CMYK. Nah, nanti memang ada gini, ketika kalian ngedit di Photoshop, misalnya kalian ngedit di Photoshop ya, nih sambil saya buka ini. Ini sepintas aja. Jadi, ketika kalian ngedit di Photoshop, terus kalian melihat satu kalian terapin nanti sama dengan yang kalian edit, misalnya gitu ya. Nah, itu ada settingannya di Photoshop yang, oh ini keluarannya kurang lebih warnanya mirip dengan apa yang saya lihat gitu ya, apa yang kalian lihat juga gitu ya. Jadi misalnya di sini warnanya di sini di PowerPoint seperti ini, warna di layar kita gitu, di layar monitor. Nah, ini dikeluarkan ketika mau kita cetak, misalnya dia sama persis itu ada settingannya di Photoshop ya. Atau software edit edit foto atau gambar lainnya biasa gitu. Kalian ada yang udah pernah tahu itu di fitur mana di Photoshop yang ingin membuat warna yang kita lihat itu jadi serupa? Kalian udah tahu atau udah pernah nyoba gitu? Atau belum sama sekali? Dari Evi? Waktu belum sih Bu. Terakhir waktu menggunakan AI itu pas saya ubah ke CMYK hasilnya tuh berbeda sama yang saya kerjain di Adobe. Oke. Kalaupun misalnya pernah lihat ini nggak, iseng ke, misalnya kamu butuh ke percetakan, ya. Kamu waktu itu iseng butuh ke percetakan, terus hasil yang kamu bener sih, sebenarnya tetap ada kelihatan beda. Tergantung dari jenis kertasnya juga, kayak gitu. Tapi setidaknya ada dia kemiripan, kayak gitu. Ada kemiripan yang sedikit kemiripan sebenarnya kayak gitu. Nah ini kalau kita buka nih, kayak loadingnya agak lama ya. Dia ada fitur di Photoshop atau di AI itu sebenarnya mirip-mirip sih. Nah, ini misalnya nih kita pakai A4. Nah, pada kalian new image saja, di sini ada eh, working profile ini. Jadi kita sebenarnya kita akan melihat kalau di layar itu ada berbagai jenis jenis format bilangnya ya, format format yang pendukung warna, tapi rata-rata itu RGB. Nah, nanti
sebenarnya kalau mau menjelaskan satu-satu dia ada nanti perbedaan maksudnya. Kalau yang saya tahu ya sRGB gitu, kalau kita bekerja, maksudnya dulu pernah bekerja di industri animasi, kalau sRGB itu menangkap ragam warnanya lebih banyak, menyimpan banyak warna. Jadi kalau misalnya shape-nya JPEG sama PNG itu ada perbedaan misalnya gitu. Nah, di sini anggaplah kita sederhana gini. Ketika kita menghasilkan kita bikin satu bentuk misalnya ya. Misalnya di sininya ada nanti banyak warna. Nah, ini sebenarnya bagi yang pernah kerja di percetakan juga. Di sini tuh ada keluar tanda warning ini. Kalau kalian lihat pada saat kita memilih color, nah, jadi kalau kita klik ini adalah warna yang akan dicetak nanti keluarannya seperti itu. Nah, kan kita memilih nih misalnya. Nah, ini dia keluar-keluar kayak gini nih, keluar warning. Jadi kita klik warningnya. Nah, itu kira-kira yang keluar itu akan atau tercetak nanti di kertas, itulah warna yang dia sarankan. Gitu ya, di sini. Nah, dia nanti menyarankan ini gitu. Nah, itulah warna yang nanti serupa dengan yang kalian print kayak gitu. Saya gini, kan tadi ada dua tuh. Misalnya ini shape satu, ini shape dua gitu ya. Nah, ini yang satu misalnya saya terapin tanpa saya tambah klik. Jadi dia bilang ini adalah out of gamut for printing. Jadi ini adalah warna yang dia rekomendasikan kalau kamu mau lihat nih mata mata kita lihat sekarang, itulah keluarannya seperti itu gitu. Nah, saya ini saya nggak perlu, saya nggak ngeklik ini. Nah, berarti ini sama terus saya klik ini, kalian lihat ads. Untuk yang di layer yang saya klik, layer artboardnya hilang ya. Coba ya. Nah, ini dia. Sebenarnya di mata kita nih ada perbedaan. Jadi kalau kita kasih tadi, misalnya kita ulangin lagi ya, ini satu warna untuk ungu misalnya. Warna ungu ini saya nggak klik yang untuk printing, saya langsung terapin aja misalnya di kita bedain deh. Ini rectangle A, ini rectangle B. Nah, misalnya kita terapin yang nggak diklik ini ke sini misalnya, di rectangle A. Nah, di rectangle A ini yang nggak diterapin eh, warna untuk kita cetak gitu ya. Nah, di rectangle B, di rectangle A ini hasil dari yang nah direkomendasikan sama si Photoshopnya. Nah, inilah yang di bawah ini, kalau di bawah ini yang nantinya hasil keluaran, ini saya kasih teks aja untuk ngebedain gitu ya. Nah, ini versi A. Sekarang, oke, ini warnanya kotak A.
Oke, ini contohnya kotak A-nya, terus kita bikin lagi yang versi duplikatnya B. Nah, di sini yang kita lihat ini di kotak A ini sebenarnya perwujudan dari yang tadi gamutnya kita klik gitu ya. Nah, inilah yang akan dia cetak gitu. Jadi sebenarnya mata kita, kalau mata kita tadi pas ngedit gitu ya, kita milih ini. Tapi nanti hasil cetaknya itu di A ini, kayak gitu. Nah, jadi yang Evitanya kan sebenarnya memang ada perbedaan gitu untuk yang RGB dan CMYK. Jadi kotak A ini dia adalah hasil versi CMYK-nya nanti kalau kalau di print kayak gitu ya, kalau di print. Nah, sedangkan yang B ini yang support tadi sRGB yang kita pilih kayak gitu. Kira-kira gitu. Sampai di sini ada yang bingung nggak? Jadi kalau kita nentuin warna di sini, misalnya kita balik deh warna hijau misalnya gitu ya. Nah, tapi di sini nggak mau kita klik. Nah, ini karena kalian nggak klik gitu ya. Nah, nanti yang di print itu nggak ini bentuknya. Ini hanya yang dilihat oleh mata kita saja gitu. Jadi nanti pas kalian ini akan kaget loh kok warnanya nggak ini ya nggak seperti yang saya lihat ya. Padahal aslinya itu ya di sini yang untuk eh, apa percetakan kayak gitu. Nah di sini itu di yang di hmm, gitu. Mereka gitu. Jadi dia menyarankan ini loh yang untuk dicetaknya. Sampai di sini ada yang mau ditanya atau ada yang mau dikoreksi? Ayo ada yang mau ditanyakan terkait sRGB dan CMYK? Nah ini saya terbalik ya. Jadi yang dicetak itu CMYK. Ada itu sRGB. Yang mungkin karena barengan sama Zoom ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk Evi apa Izin cukup jelas? Mm-mm, izin bertanya Bu. Eh, mm-mm. Tadi Silakan. kan Ibu bilang kan ada yang bagian kotak A ini kan apa yang kita lihat, sedangkan kotak B ini apa yang akan dicetak. Nah, terus kalau misalnya Mm-mm. kita ingin apa yang kita lihat sama yang kita cetak itu warnanya sama, apakah kita tidak perlu mencentang yang direkomendasikan Photoshop itu, Bu? eh jadi kalau misalnya ya, sepengalaman kalian nanti pergi ke tukang cetak, misalnya iseng gitu ya, dia itu akan tetap beda hasilnya. Jadi tetap perbedaan hasilnya. Nah, memang kebanyakan kita itu lupa pas ngasih warna, lupa kalau ini bukanlah warna yang nantinya kita mau cetak. Nah, jadi makanya ada eh ini gitu. Ini tuh adalah hal yang dulu tuh sangat sepele ya. Jadi sama juga dulu saya awal-awal juga nggak
nggak tahu gitu ya pas belajar-belajar ini gitu kan. Kok nggak sesuai gitu. Nah, pas di ini, oh ternyata pengaruh dari eh ini gitu loh, klik-klik yang ada warning ini. Jadi inilah dia pun sudah menyarankan kalau ini sebenarnya ini loh yang keluar nantinya versi istilahnya versi yang CMYK-nya nih, versi printingnya kayak gitu. Jadi kalau mau dibilang sama persis agak sulit karena memang layar digital, layar monitor kita, mau itu HP, televisi, itu memang dia mensupport eh, RGB tadi, itu sudah pakem dari sananya gitu ya. Nah, kalau cetak itu mensupport yang CMYK. Kalau misalnya kita lebih dalam lagi memang pertanyaannya kenapa ya gitu gitu, kenapa nggak yang kita lihat sama itu sebenarnya ya gimana ya, itu nanti harus lebih diperdalam lagi, harus lebih diperdalam ya, memang ahlinya itu sudah membuat pakem gitu aja, itu membuat pakem kalau eh, inilah yang mensupport ketika kita lihat di layar monitor kayak gitu. Nah, ini yang versi dia cetaknya gitu. Nah, jadi ahli itu sudah istilahnya sudah apa mengkalkulasi gitu ya, mengkalkulasi mencoba kalau versi cetak itu memang beda sama apa yang kita lihat di mata kita kalau lewat monitor. Nah, nanti coba saya cari kenapa sih gitu ya, kenapa digital eh, beda gitu, kenapa digital harus tetap ada hasil yang beda dibanding cetaknya, kira-kira gitu. Atau ada yang bisa bantu jawab? Karena kalau yang misalnya sepengetahuan saya sampai detik ini gitu ya, yang saya pahami semua semua device, semua digital memang dicetak dari vakum RGB gitu. Nah, kalau cetak ya dia CMYK. Karena itu memang eh, ada alasannya gitu. Karena itulah support dari yang mereka buat defaultnya. Kira-kira gitu. Ada lagi pertanyaan atau jawaban saya kurang memuaskan? Ayo, ada pertanyaan lagi? Izin izin bertanya, Bu. Mm-mm. Eh, kan kami sekarang banyak pakai AI kan, Bu, tepatnya. Jadi kan di sana sudah ada settingan dari awal mau eh, RGB atau pakai CMYK. Kalau misalnya memang tujuannya untuk cetak dan sudah pilih juga untuk pakai mode CMYK, apakah hasilnya akan tetap berbeda juga ketika ketika di printing? Berarti udah kerja di AI ya. Terus Ya, kalian udah bikin ininya belum? Maksudnya udah klik ininya belum? Tengku. eh Mm-mm. Eh, sebelum sebelumnya sih Bu, kayaknya belum. Kalau di AI selama yang saya coba edit kemarin, kalau misalnya memang sudah dari kodenya, dari modenya dari awal ditentukan CMYK, eh, nggak ini sih Bu, nggak keluar Udah tanda jawab ya? itu Mm. gitu. Oke, oke, oke. Benar, berarti settingan awalnya itu sudah CMYK ya, Tengku ya? Iya betul Bu. Oke. Nah, benar. Itu untuk case yang kayak Tengku tanyakan, itu benar. Jadi dia sudah support. Nah, karena ini tadi saya di awal case-nya saya bekerja dengan sRGB nih, sRGB. Nah, ini. Dan ini belum di ekspor gitu ya, belum diekspor outputnya apa. Nah, ini jadi bekerjanya yang sekarang kita lihat di layarnya nih, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah nanti ekspor, misalnya kita ekspor
Nah, ini. Jadi di ekspornya itu kalau di AI dia ada yang versi CMYK-nya memang. Nah, itu yang memang akan sama persis dengan apa yang diedit kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk kasusnya Photoshop di sini kan dia itu nggak ada yang versi eh artinya kita sudah bekerja di awal dengan sRGB gitu ya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan kalau pas printnya. Kalau di AI itu memang seingat saya ada yang benar dia versi CMYK-nya. Jadi apa yang diedit, nah itulah yang udah support dengan CMYK, kira-kira gitu. Ini pakai AI berapa? Kalau kalau Tengku yang misalnya di desain grafis sekarang? Saya pakai yang updatean terbaru. Iya ya. Oke, settingan CMYK-nya, nah itu saya lupa settingan CMYK-nya di mananya. Kalau untuk yang di AI yang sisi terbaru sekarang. Biasanya pas mau buat buat file baru, Bu, itu nanti dia langsung ada menu pilihannya mau bikin apa, misal bikin poster atau untuk printing atau nanti langsung ada pilihannya, terus ada eh, ukurannya juga gitu, Bu. Jadi semisal nanti kita pilih poster, tapi kode warnanya dipilih RGB, nanti dia langsung ada kayak peringatan gitu, Bu, karena nggak sesuai untuk yang di print tapi pakai misalnya yang sudah ini sih Bu terset itu. Oke, sip, thank you, apa, eh, Tengku ya. Bener sih, itu bener. Jadi ada memang software yang dia sudah support itu gitu. Nah, kalau untuk support ini ya dari AI-nya gitu ya, itu bener. Karena ingat dulu itu pernah ada teman saya juga yang bilang ini tuh udah ada settingan CMYK-nya, kira-kira gitu. Nah, jadi kalau sudah gitu, itu memang apa yang kalian pilih sudah sesuai gitu ya, sudah sesuai. Nah, tapi kalau untuk case kita ini, karena di awal sudah saya set tadi sRGB gitu ya, nah color profilnya. Nah, makanya dia keluarlah gamut ini. Kalau kalian cari, gamut itu sebenarnya, gamut itu kalau kita lihat ya ada, dia range yang nggak bisa sebenarnya dia adalah yang nggak bisa nanti dicetak sama di yang kita lihat itu beda kayak gitu ya. Nah itu. Jadi kalau hati-hati lah intinya kalau ada peringatan gini, ini artinya apa yang kita pilih itu akan beda sama yang dicetak. Kayak gitu. Kecuali tadi settingannya misalnya udah ada CMYK-nya kayak gitu. Bener. Kalau di AI, coba kita lihat ya. Kamu AI sisi berapa? eh saya lupa Bu. Saya cek sebentar Bu. Oke, ini kita sambil sharing ya. Nah, betul. CMYK preview. Betul. Yang dibilang sama si Tengku. Jadi untuk case-nya si AI memang udah langsung versi. Nah, ini kalau kita cek di dokumen setup, betul, ini udah support langsung CMYK. Nah, itulah bedanya Photoshop sama AI. Nah, itu yang kalian harus hati-hati sebenarnya. Nah, ini betul di sini. Jadi itu bedanya AI sama Photoshop ya. Kalau untuk kasus-kasus tadi. Sip, thank you Tengku ya. Sudah diingatkan. Karena kadang mindset saya tuh kadang terkecoh nih. Anggap kalau polanya si Photoshop sama AI itu kurang lebih mirip benar. Ternyata AI itu dia punya support dua gini ya. Betul. Oke, terima kasih Tengku sudah nginget. Terima kasih Bu. Sip. Bener nih lupa nih Tengku beneran beneran lupa.
karena kadang gini, kebanyakan kerja kita nggak ngeprint gitu ya guys. Jadi perlu diingetin. Sama ini kerja pakai RGB gitu ya, karena untuk keperluan layar lagi gitu kan, untuk support YouTube apapun itu gitu ya. Nah jadi eh, warning nih. Nah biasanya saya kerjanya memang di RGB gitu. Nah ternyata memang punya langsung versi CMYK-nya. Nah ini yang udah kerennya AI-nya nih. Tapi seingat saya juga nih Tengku ya, dulu masih pakai CS6 waktu zaman-zaman 2010 atau 11 gitu ya. Kan dulu masih belum pakai CC gitu ya. Nah, itu seingat saya juga AI itu ada mirip juga ini si Gamut ini keluar gitu. Jadi dulu tuh ingat pertama ada diajarin sama ada senior gitu ya, pas nge-tracing jangan lupa ini dipilih gitu. Nah, ini yang memang eh saya lihat masih dipertahankan sama sama Photoshop nih, walaupun udah versi versi yang kita bilang ya di atas 2000-an gitu ya. Untuk ini saya pakai yang 2020-an kayak gitu. Benar. Jadi dulu saya AI itu ada giniannya juga. Tapi ternyata yang di AI sekarang udah canggih kayak gitu ya. Langsung diingetin. Betul. Sip. Terima kasih sudah mengingatkan gitu ya. Oke, ada lagi Siap, Bu. pertanyaan? Nih karena saya buka dua ya jadi berat. Oke, saya close dulu. Oke, jadi udah aman. Kalau yang pakai CC atau ada yang di sini pengalaman pakai CS6, masih pakai CS6, boleh cerita? Atau kalian udah pakai CC semua? Atau udah maksudnya di atas CS6 semua gitu? Ada yang pengalaman pakai CS6? Tidak, Bu. Oke, nggak ada. Sip. Nggak apa-apa, kalian cukup jawab enggak atau iya aja gitu ya. Bener, jadi memang kalau pakai CS6 itu AI yang lama banget lah, yang jadul gitu ya. Nah itu memang effortnya dulu tuh gini, harus hati-hati yang edit. Kalau enggak ya apa hasilnya beda gitu ya. Intinya itu. Oke, sampai di sini eh kita lanjut aja lah ya. Udah paham yang untuk CMYK sama sRGB? Sudah paham? Sudah paham, Bu. Oke, sip. Oke, ini saya close aja ya, karena berat di Zoom saya nih. Oke, jadi intinya sudah aman. Kalau pakai AI yang, oke, crash lagi dia. Jadi udah aman untuk AI yang terbaru, itu udah terdefault tadi, dan bahkan kita bisa lihat di new tab-nya ada dia CMYK atau RGB gitu ya. Nah, dia langsung ngasih tahu. Nah, itulah. Jadi kalian pakai yang CC gitu ya. Kalau mau iseng-iseng explore CS6 juga nggak apa-apa, ngebandingin apa sih bedanya sama yang sekarang, yang CC. Karena memang CC itu banyak dipermudah, banyak fitur yang udah dipermudah untuk pemakainya. Dan memang kalau kita flashback lagi gini, Photoshop itu kenapa tadi masih di fitur sRGB gitu ya di proses kita new dokumen. Karena kebanyakan nih mindset usernya adalah usernya pakai untuk di-upload kembali atau untuk ditampilkan kembali dalam bentuk layar gitu ya, dalam bentuk digital. Nah, makanya masih berlaku masih berlaku tadi Photoshop yang terbaru pun masih. Nah, kalau Illustrator memang rata-rata usernya diperuntukkan khusus untuk orang-orang cetak kayak gitu. Nah, makanya tadi Tengku tuh bener banget untuk ngingetin eh, udah ada fitur langsung gitu pemilihan. Nah, itu bener. Jadi tergantung dari usernya. Photoshop memang rata-rata
balik lagi ke untuk diupload gitu ya. Nah, kalau AI itu ya rata-rata dipakai untuk orang-orang nyetak. Kira-kira gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi untuk tugasnya. Yang di sini kalau udah paham sih nggak perlu saya jelasin. Oke, ada yang pertanyaan lagi? Sebelum saya next ke ini, yang terbaru. Kita next aja. Sudah paham, Bu. Next boleh. Oke, sip. Sip, thank you. Kita next aja ya. Nah, kita ke... Oke, ini percobaan kemarin. Nah, ini. Jadi minggu 6 sama 7 ini, eh, kalian nanti berkelompok lagi explore color palette generator. Nah, di sini itu sebenarnya color palette generator itu banyak. Nah, tapi yang saya bukan artinya menghususkan ini, tapi ini kalian coba saja. Kalau pemakai gadget ya, kita misalnya di mobile application nih, bisa ada banyak color palette yang mendukung, misalnya mendukung jenis Android, terus mendukung gitu ya, yang pemakai iPhone misalnya gitu. Nah, itu kalian boleh juga explore. Nah, tapi di sini yang saya kumpulkan khusus pemakai web application lah kayak gitu ya. Jadi kalau untuk HP itu saya serahkan ke kalian sendiri. Misalnya nanti kalian mau explore sendiri gitu ya di Play Store misalnya gitu. Nah, di sini nanti kalian coba explore per timnya mana yang menurut kalian familiar. Jadi ini kadang ada perbedaan. Kalau kita cek nih, ada perbedaan peruntukan. Nah, ada perbedaan peruntukan. Kadang dia langsung ngasih alternatif. Nah, dia langsung ngasih alternatif begini, kayak gini. Jadi dia langsung kasih gitu ya. Kalau kita space gitu, nah dia langsung ngasih tanpa kita eh, nentuin di color eh, roda warnanya misalnya gitu. Nah, di sini untuk yang jenis colors.co ini ada misalnya gini, kalau misalnya kita orang awam, kita akan bingung ini tuh termasuk yang mana ya gitu. Ini termasuk analog kah? Kalau kita flashback ke color harmony nih, ke mixing color pelajaran yang sebelumnya. Nih kita buka ya, itu di minggu 3 ya. Nah, kita lihat yang ke teknik mixing color. Nah, ini basic color harmony. Ini kan sebenarnya teknik pencampuran warna nih. Nah, yang kita lihat complementary terus dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau udah dihasilkan seperti yang tadi, itu akan bingung gitu. Nah, ini yang mananya nih? Si si ini tuh bagian dari teknik yang mana? Apakah analog? Apakah dia triad misalnya gitu. Nah, ini kalian akan bingung. Tapi kalau misalnya orang yang sudah terbiasa, dia langsung pakai aja gitu. Nah, ini udah termasuk eh, apa gitu ya. Nah, inilah tugasnya kalian explore apa bedanya. Nah, nanti kalian analisis sama teman-teman setimnya. Apa sih bedanya gitu ya. Nah, di sini nanti ada kasus yang kemarin saya terapin di anak pagi ya. Nih, kita misalnya gini, kita kembali ke slide-nya. Slide-nya mana ya? Nah, ini. Slide-nya kayaknya ketutup. Nah, di sini. Kalau kita lihat yang punya Adobe, kita cek. Nah, yang punya Adobe dia mensupport color harmony yang kita pelajari.
Nah, ini dia mensupport. Jadi nanti kalian explore apa sih bedanya yang di setiap yang saya berikan itu ya, yang saya kelompokkan ini gitu. Nah, apa sih bedanya gitu? Keunggulannya kalau misalnya pakai Adobe, kita jadi mengingat kembali teori yang sudah kita pelajari. Nah, pertanyaannya gini, kalau yang kita pelajari itu kan 3 analognya misalnya. Nah, sedangkan di sini itu ada 6 misalnya. Pertanyaannya, Bu, kalau saya mau 6 aja, apa 3 aja boleh nggak sih? Atau 4 aja? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Jadi analog itu intinya, kemarin kalau secara teori kan dia ber bilangnya kayak bukan berseberangan, bersebelahan gitu ya, bersebelahan. Nah, kalau misalnya 3 ya nggak masalah. Jadi ada itu dia hanya butuh 3 saja gitu ya. Nah, ini kan kita custom nih. Kalau di custom kan dia kayak akan setelah di delete dia akan nyebar. Nah, caranya biar dia langsung eh, terset, kita klik lagi analognya. Nah, jadi dia akan ngikutin sesuai rumus dari analognya. Karena kalau kita masih edisi custom, misalnya nih custom ini, nah dia memang masih bebas sih sifatnya, masih ngikutin si usernya. Nah, tapi kita kalau mau cek analog yang benar gimana gitu ya, dari yang kita tentukan, nah ini balik lagi ke analognya. Berarti kita maunya 4, kira-kira gitu. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, kalau misalnya nih kita pakai 5 gitu ya. Nah, ini kan kita pakai 5 terus kita set analog. Nah, kadang pas kita tarik nih salah satu dari colornya, nah dia ada beda sendiri nih kalau kita lihat. Ada yang bisa jawab nggak kenapa? Nih, ada yang bisa jawab nggak kenapa ini? Ayo, ada yang bisa jawab? Kira-kira masih bisa dibilang kategori analog nggak? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa yang ada di pikiran kalian keluarin aja gitu ya. Jadi nggak usah berpikir keras misalnya. Masih bisa dikatakan analog nggak kalau misalnya saya setting gini, yang satunya, gitu. Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab? Kalau misalnya saya setting gini, Masih bisa disebut analog, Bu, karena masih bersebelahan. Hah? Sorry tadi ini gimana? Menurut saya masih bisa disebut analog, Bu, karena masih bersebelahan warnanya. Iya, ini Tengku yang jawab ya. Iya, Oke, ini saya harus munculin karena kadang saya lupa suara-suara kalian ya, ngedetect suara. Betul, ini masih termasuk analog, walaupun eh, sebenarnya kalian harus ingat lagi color term, color term atau color properties gitu ya, istilah warna yang pernah kalian pelajari, yang waktu itu ada istilah hue gitu ya. Nah, hue-nya yang mana, terus dia ada campuran. Ini tuh sebenarnya kalau kita lihat kan kayak langsung ngeblend. Nah, sebenarnya ini kalau dipecah nih, buletan ini, itu ada yang istilah tone-nya mana, shading-nya mana, terus tint-nya yang mana. Nah, jadi kalau saya gerakin di bawah sini, itu ini termasuk apa nih? Tint yang bawah sini sendiri. Tint, tone, shading, atau apa gitu. Nah, ini yang di bawah ini sendiri. Misalnya yang lainnya, nah saya taruh ini, yang bawahnya saya tarik ini, yang bawah ini. Ini termasuk apa? Yang kecil pisah sendiri.
Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Yang hue plus white itu jadi apa? Ayo. Nah, itu tadi ada yang mau ada yang mau on kan mic. Ayo, ada yang ingat? Ini adalah, saya kasih clue ya, ini adalah hue plus white. Jadi ini deretan yang di bawah ini sendiri. Ada yang masih ingat? Hue plus white jadi apa? Ayo, boleh buka ini teorinya. Waktu itu ada di rangkumannya. Kalau tone betul nggak tuh, Bu? Nah, nanti dicek lagi ya. Bener nggak tone gitu ya? Pokoknya dia hue plus white. Ayo, plus white itu, ayo, tone kah, shading kah, Shading, Bu. tint kah? Nih, karena saya sebut, kalian sebut semua ya. Oke, jadi gini aja. Karena kita nunggu kan lama ya. Nah, ini tuh sebenarnya tintnya. Nah, kalian harus buka lagi, hue plus white. Nah, ini tuh yang di bawah sendiri ini, walaupun dia berbarengan sama si analog gitu ya. Nah, ini tuh versi tintnya. Campuran dari putih. Jadi hue yang atas ini pure colornya gitu ya, yang tingkat cerahnya. Kalau kita bilang ya dia itu ini adalah saturasi yang mendekati warna tanpa campuran misalnya gitu. Nah, sedangkan yang di bawah ini itu warna pastel. Nah, warna pastel yang kecil sendiri di bawah ini, warna pastel itu terbentuk dari campuran hue plus white. Nah, itulah tint kita kenal. Nah, kalau nggak percaya, searching aja sendiri ya. Coba cari tint. Nah, ini yang saya maksudkan ini sebenarnya kemarin itu ada saya buka itu kemarin ya, tapi kayaknya hilang lagi. Coba. Jadi anak pagi pun masih lupa nih. Ini kita bilangnya color, coba ya, color scheme, harmoni, coba. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi yang kalian lihat itu, kok kita buka nih. Nah, atau inilah. Mana ya gampangnya ya. Kemarin itu ada di Pinterest juga. Nah, ini gampangnya nih. Nah, ini. eh Karena dia posisinya, jadi sebenarnya tadi itu yang kita lihat di Adobe. Nah, kalau di sini kan agak gelap nih. Nah, dia liatin kan agak agak gelap gitu. Nah, sedangkan yang paling bawah ini terang, hampir putih gitu. Hampir putih. Nah, itu perlu dilihat, yang ingat kalau dia hampir putih, dia itu campuran white-nya kenceng. Nah, itulah campuran white-nya kenceng. Nah, ini kalau kita lihat di sini. Nah, posisi tintnya itu di bawah sini. Nah, tintnya itu juga ada kategori lagi, misalnya tint yang benar-benar hampir, tapi dia bukan putih, tapi dia hampir mendekati kecerahan sama putihnya yang agak ngeblend gitu ya. Nah, di sininya ini ada lagi, misalnya inilah yang campuran gray apa. Nah, itu kalian harus ingat campuran gray apa. Jadi dia campur, terus di sini campuran black misalnya gitu. Kemarin itu mana ya? Saya lupa nyimpen. Jadi color. Oke, nanti saya kasih aja deh. Saya kasih kalau nyari agak susah ya, agak lama. Nah, maksudnya gini, waktu itu ada penjelasan dia beri gini, kalau yang dicampur black ini berarti shading. Nah, berarti dia dibalik gitu ya, dibalik dia. Kalau yang di sini bukan cerah. Nah, kadang ada yang dia
Kalau yang punya Adobe dia cerahnya di bawahnya. Nah, itulah dia berarti atau unsur putihnya di bawahnya. Dan dia beri label ini tuh shadingnya, misalnya gitu. Terus abu-abu dia apanya gitu ya, tuningnya atau apa. Terus putih dia campuran dari di sini yang tintnya atau kita kenal dengan istilah tinting kayak gitu. Terus kalau monokrom ya itu yang satu deret gini. Nah, jadi inilah kalau versi segmennya atau terpecah-pecah. Nah, kalau di sini yang versi ngeblend semua, makanya kadang bingung gitu ya. Ini bingung maksudnya apa. Nah, nanti gini, abis kelas ini saya cari gitu ya. Saya cari termnya yang kalian. Nah, nanti maksudnya kelihatan. Kira-kira gitu untuk yang ininya. Nanti dia beri penjelasan. Oh, kalau di sini itu yang agak gelap shading gitu. Terus di sini yang campuran abu-abu ada namanya, terus yang white tint. Terus nanti toningnya apa. Terus nah nanti ada yang satu deret monokrom. Nah, nanti itu saya share ke kalian deh. Itu ya. Nah, dari situ kita lanjut. Nanti kalian analisa per webnya. Kalian analisa per webnya. Kita langsung lompat ke sini. Ketika kalian pakai percobaan ini, kan ini sampai minggu depan. Ini saya mandirkan sampai minggu depan. Nanti kalian cobakan pakai contoh kasus. Di sini kalau kita lihat, di sini saya beri ada satu produk desain grafis yang dalam bentuk image ya, dia mencerminkan data visualisasi. Jadi intinya gini, kita mau presentasi misalnya mau buat dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, dia ambil warnanya nih, 3 warnanya dari jenis triad, dari jenis color harmoni yang triad. Nah, ini kita harus flashback lagi. Nah, 3 dari triad ini dia sebenarnya dia pakai Adobe Color ya, pakai Adobe Palette. Dia sebenarnya setnya itu 5. Nah, sama kayak tadi. Jadi setnya itu 5, kalian set 5 gitu ya, tapi dia jenisnya triad dengan perbedaan eh, jenis termnya. Nah, misalnya gini, kalau yang mendekati gelap atau abu-abu gitu ya, misalnya apakah ini bagian toningnya? Nah, ini. Nah, nanti dia joinkan ini. Jadi tetap aja ini harmoni, walaupun eh dibilang nih sama-sama triad. Untuk yang kuning atas, terus biru ini, kuning yang saya tanda nih 39, terus ini yellow-nya, terus sama yang FA07. Nah, 3 di tengah ini bisa dibilang satu lingkaran atau bilang satu segmen kayak gitu ya. Saya nanti bisa kalian koreksi juga, artinya gini, masih satu bagian lah. Nah, misalnya gini. Jadi kan ini banyak nih kalau di kita garis-garis gitu ya. Masih satu deret bilangnya. Satu deret atau satu eh, ya segmen misalnya gitu ya. Tapi dari sisi horizontal kan, kalau vertikal kan dia yang dari atas ke bawahnya misalnya gitu. Nah, ini dari sisi horizontalnya. Jadi masih satu deret yang untuk si ini. Nah, tapi yang di bawahnya dia ngambil 5 nih. Pertanyaan, kenapa nggak 6? Ya nggak apa-apa. Nggak salah gitu ya. Triadik mau kamu bikin 5, 4 pun juga bentuk yang membentuk segitiga gitu. Nah, dia ngambil lagi nih di bawahnya ini yang agak versi gelapnya. Jadi campuran apa? Kita ingat lagi ya, intensitasnya atau value-nya atau saturasinya gitu ya. Saturasinya persentase gelapnya ditambah nih gitu ya. Nah, di sini di agak gelapnya. Nah, ini nggak masalah gitu. Ini nggak masalah. Nah, ternyata dari 5 ini dia cuman eh dia pakai dari 5, dia pilih aja gitu.
Jadi ada 3 nih. Nah, dia ambilnya yang, kalau kita lihat, ini dia ambil yang gelap nih, jenis yang biru sama magenta yang gelap, sama plus yang yellow, kayak gitu. Nah, ini nggak masalah. Ini nggak masalah. Nah, nanti kita akan belajar UTS, kan kalian mulai ngedesain. Baru nanti ada koreksi gini. Wah, ini nggak kontras. Kalau misalnya nggak kontras tuh gini, antara warna background gitu, ini background, anggaplah ini diagram lingkarannya background. Terus font di depannya, tipografinya itu enggak terang, misalnya gitu. Enggak kontras bilangnya. Kan misalnya gelap, terang, terang, gelap. Kalian pakainya nggak enak dilihat mata. Jadi sebenarnya ini hanyalah teknik untuk mencampurkan warna, mixing color yang nanti tetap ada aspek lain, elemen visual, komunikasi visual yang kalau kita flashback ke semester 1 kan ada tipografi, ada image, ada icon gitu ya, yang di background atau di foreground, nanti ada ketika di mix, oh kok jadi nggak, mata ini jadi sakit ya, istilah kayak gitu. Nah, itulah jadi sebenarnya di sini kalau dibilang warnanya harmonis, tapi ada campuran eh, perbedaan saturasi gitu ya. Kalau kita bilang ini perbedaan saturasi, itu nggak apa-apa, itu nggak masalah. Tetapi nanti perlu dianalisis lagi. Ada web, nanti saya kasih ya setelah UTS, itu ada web yang nentuin gimana caranya elemen yang di depannya atau foreground, di sini kan tipografi nih, teks gitu ya. Dia itu kontras nggak bikin sakit mata atau bisa dilihat orang banyak. Nah, itu ada webnya. Nah, sebenarnya pun kalau kita logika ya kita pakai prinsip kontras, gelap terang. Kalau belakangnya agak gelap ya depannya terangin kayak gitu. Atau sebaliknya. Nah, kira-kira gitu. Tapi untuk color yang akan kalian mix nanti, di situ kalian wajib bisa mengetahui kalau ini settingan dari color wheel yang kalian tentukan itu adalah triad ataupun tadi banyak jenisnya. Misalnya dia nggak hanya triad, tapi dia ada square kayak gitu ya. Nah, itu kalau kita flashback ke sini, dia split kayak gitu. Nah, seperti ini gitu ya. Hasil dari split komplementer itu ada hasil analog. Nah, itu. Cuman bedanya di sini eh dia langsung nerapin terus di sini kalian pakai color picker. Kalian pakai color picker di Adobe-nya misalnya gitu. Nah, ini misalnya nentuin. Jadi di awal ada image gitu ya, ada image. Nah, kalian mau tahu ini image-nya warnanya apa aja nih, dan kalian nggak tahu dia bentuknya split. Nah, itu maksud saya begini. Jadi misalnya gini. Nah, ini kan kita bekerja terbalik. Kalau ini kan udah langsung ada sampel. Nah, ketika kalian ngetes warna yang ada di sini, misalnya di sini, nah ini saya bikin seperti ini gitu ya. Kita nggak tahu dia termasuk warna apa, misalnya gitu. Kita cari cepat aja ya. Kalau kita lihat ini, kita langsung nebak ini ada 3 warna. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih, dia jenis color harmoni apa. Nah, anggaplah ini adalah hasil karya kalian nanti gitu ya. Nah, kalian boleh bikin waktu itu elemen-elemen warnanya seperti ini. Nah, ini kalian pick gitu warnanya. Misalnya ini gitu ya. Nah, ini kita masih pakai yang versi Edge di sini, terus di sini yang ini biru Tosca gitu ya. Nah, anggaplah kalian punya
tiga elemen ini. Tapi kan nggak tahu ini color harmoninya apa gitu ya. Nah, kalian berarti pakai si Adobe. Nah, misalnya ini dapat tiga. Dapat tiga, saya di set remove swatch-nya. Kita butuh tiga aja. Nah, di sini bisa dibantu sama si Adobe ini. Untuk yang pertama, di sini kita klik. Di sini, nah ini kan ada kayak color picker juga. Kita mau tahu dia jenis apa, analog kah, jenis eh, apa tadi split kah atau apa gitu ya. Ini kita klik. Nah sebenarnya kalau di sini dipakai bantuan color picker yang ada di Adobe, pas dia nge-magnet pakai kaca pembesar, nah ini aja tuh ada perbedaan warna ungu nih kalau kita lihat nih. Nah kalian ambil aja salah satu warna ungunya, ini nggak masalah. Dan kalau kita lihat nih ada tingkat saturasi yang beda-beda nih. Nah, kita ambil, ini juga. Nah ini juga. Nah, nah ini hasilnya gini nih. Hasilnya gini. Nah, sebenarnya ini tuh bentuk dari split complementary. Walaupun bentuknya nggak ini ya, nggak apa sih, nggak simetris gitu. Ini sebenarnya tetap hasil split complementary. Tahu dari mana gitu ya? Tahu dari mana? Karena sebenarnya ini itu kan dia kalau tadi kita ngezoom di sini, nah kita balik ke yang oranye, ini kan dia itu banyak banyak nih saturasi warna oranye-nya. Nah kita ambillah yang paling merepresentasi ini kalau kita annotate nih, dia kan bentuknya gini sebenarnya. Nah, akhirnya gitu. Nah, ini tuh perwujudan dari split complementary. Nah, kalau misalnya kita cek di slide sebelumnya, ya kita cek di slide yang sebelumnya. Oke, ini oke ini kan. Nah, kalau di yang sebelumnya itu sebenarnya tiga, ya hilang semua nih. Nah, inilah yang bentuk yang versi rapinya nih, versi rapinya. Tapi kalau kita tadi, saya geser gini ya, nah, terus kita buka Adobe-nya. Nah, ini hasil annotate-nya. Nah, jadi ini sebenarnya dia split complementary. Kenapa yang di sini bisa rapi? Karena ini dikeluarin gitu ya, dikeluarin eh, dari segmennya. Nah, ini dikeluarin kayak tadi, ada per bagian dikeluarin gitu ya. Misalnya satu deret ini dikeluarin. Nah, kenapa ini nggak rapi ya? Karena gini, tadi aja pada saat kita ngelakuin eh, color picker di sini itu tingkat ungunya itu banyak. Walaupun sama-sama warna ungu, tapi dia punya perbedaan value kayak gitu, perbedaan nilai. Nah, tapi nggak masalah. Jadi sebenarnya Adobe Color, nah nanti kalian akan lihat, oh ini sebenarnya ya representasi dari split complementary. Nggak rapi karena ya kalian memilihnya kebetulan value-nya yang agak agak jauh gitu ya, jauh dari yang dia pick kayak gitu, yang dia pilih, kira-kira gitu. Nah sampai di sini ada pertanyaan?
untuk analisa tugas minggu ini? Atau ada yang bingung? Atau udah ngantuk? Boleh ya, boleh Bu, komen ya. Mm-mm. Bu, saya mau tanya, tapi lebih ke slide untuk UTS nanti, Bu. Mm-mm. Jadi di slide-nya itu kan harus mencantumkan draft palet warna. Jadi itu yang dicantumkan itu apa aja ya? Maksudnya apakah cuma palet warna aja atau beserta eh, color properties-nya dengan referensinya juga atau gimana ya, Bu? Oke. Kalau di panduan nggak ada kan? Kalau Di di panduannya cuma draft palet warnanya aja sih, Bu. cuman draft palet warna. Berarti cuman kode ya. Iya, Bu. Oke. Ya udah kita ikutin aja, Tengku. Beneran kita ikutin aja. Artinya kalau mereka panduan mengatakan cuman pakai color code, itu kita ikutin saja. Walaupun sebenarnya karena gini, standarnya memang gitu, cuman color code saja. Tapi kalau di untuk mata kuliahnya yang teori warna, nanti sistem ujiannya saya akan kan kalian nanti mungkin sistemnya kayak dulu, kayak yang punyanya kita zaman Konfis, kalian akan buat presentasi di luar dari presentasi, tapi bukan sistemnya offline, enggak. Kalian akan ngerekam hasil PBL kalian, tapi kalian jelasin berdasarkan hasil temuan kalian yang versi color harmoninya. Cuman kalau untuk yang di pengumpulan tugas besar yang tadi Tengku tanyain, yang untuk ke semua mata kuliah, cukup beri kode warna saja. Karena di panduannya gitu. Di panduannya gitu. Cukup beri ini berapa kodenya, ini berapa kodenya. Saya 3 jenis ini. Tapi kalau, nih, saya fleksibel kan, kalau misalnya kalian nggak mau kerja 2 kali gitu ya, kalian tetap mau masukkan ini, jenis jenis dari color harmony yang kalian pelajari gitu, itu nggak masalah. Artinya di situ saya fleksibelkan. Mau cuman pakai color code saja, boleh. Mau pakai ini nilai plus karena kalian tidak perlu ngulang lagi di mata kuliah saya gitu ya. Jadi penilaiannya gitu. Kalau untuk apa di yang nanti ya, minimal kalian tahu saja deh gitu, tahu tahu cara nentuin itu lewat pelajaran teori warna, kira-kira gitu. Jadi saya fleksibelkan gitu ya. Atau masih bingung? Cukup, Bu. Terima kasih. Oke, sip gitu ya. Karena memang di panduan kenapa nggak dibikin detail ya? Karena memang Bu Sandi ya gitu ya, Bu Sandi dan tim penyusun panduan itu tidak mau merepotkan kayak gitu, tidak mau merepotkan, sefleksibel kalian. Tapi ini karena tadi Tengkunya nanya bagus gitu ya, untuk mata kuliah teori warna nanti ini saya beri kisi-kisinya, kalian akan ngerekam diri yang nanti diupload gitu ya, sama kayak kita di Confis dulu, satu produk kalian yang diberi color wheel gitu ya, apa penerapan warnanya, kalian bisa jelasin ini teknik yang saya dapatkan dari mana, misalnya gitu. Terus ada clue lagi, kalian nggak, misalnya gini, kalian dapetin color harmoni misalnya bukan dari color scheme-nya, bukan dari roda warna, tapi dari referensi yang pernah kita pelajari kemarin. Nah, dari sini, idenya misalnya didapat dari fotografi, kayak gitu ya. Terus, terus habis itu ya enak dipandang mata gitu loh, karena dia percampuran kontrasnya masuk gitu. Itu nggak masalah. Jadi sebenarnya color palette itu nggak harus didapatkan dari
teknik yang kita pelajari yang banyak banyak tuh yang ada analog, terus split complement, triad. Nah, tidak harus dari situ, bisa juga dari foto gitu ya. Jadi banyak dia. Artinya ketika pencampuran warna itu kaya sebenarnya. Jadi intinya cuman kita sama belajar itu kita ngenalin nih. Kamu tuh bisa dapat ide untuk color palette project project kalian itu bisa dari sini, bisa dari foto alam kalian mandang apa gitu ya. Terus kalian bisa secara teknikal gitu mixing. Ada satu contoh gitu ya, template poster yang nggak ada masuk dari teknik yang kita pelajari. Waktu itu ada mahasiswa gitu yang nanya. Nah, ini saya beri contoh. Waktu itu saya bilang ya nggak masalah. Yang penting adalah, nah ini kalau versi Adobe-nya pas kita cari dia berantakan gini. Analog masuk, split, complementary masuk gitu ya. Nah, ini warnanya ada 7 nih. Nah, ini versi Adobe-nya. Jadi waktu itu kita cari langsung pas lagi Zoom. Terus mereka bingung lah, ini gimana Bu kalau yang numpuk-numpuk gini? Ya nggak masalah gitu loh. Pas kalian lihat posternya, bagus-bagus aja kan, kontras. Berarti ya nggak masalah. Artinya, kembali lagi, tujuan kalian mendesain itu psikologinya apa dan maknanya apa. Nah, itu kan, jadi kalau dia di sini, dia sebenarnya menggabungkan warna pastel yang kita kenal dengan istilah tint gitu ya. Tint dicampur dia dengan ada warna yang ini pencampuran warna gelapnya atau shadingnya misalnya gitu. Nggak masalah. Karena walaupun di sini dibilang, lah ini referensi dari mana nih gitu kan, campurnya banyak banget. Nggak masalah karena dilihat kontras, dilihat bisa dibaca. Yang paling penting adalah dia mencerminkan goal dari atau tujuan si desainer tersebut ketika membranding projectnya. Misal gitu ya, misalnya dia ini bilang namanya The Good Ritual. Misalnya ini adalah contoh poster atau website, misalnya desain website yang menunjukkan ini adalah produk untuk atau jasa untuk mempersembahkan eh, jasa yang mempengaruhi. Jadi intinya gini, ketika memilih warna itu ada maknanya. Nah, kenapa warna-warna palet itu kan warna-warna pastel itu kan lembut, kalem gitu ya. Nah, ini mencerminkan produk atau jasanya, kira-kira gitu. Itu sederhananya gitu. Nah, boldnya itu ditandain dia bold, artinya terkesan fontnya itu dia beri warna yang gelap. Karena misalnya dia ingin menunjukkan jasa kami ini tegas loh, atau firm loh kayak gitu, atau kuat loh kayak gitu. Walaupun kami dibalut dengan kelembutan, misalnya gitu. Jadi nggak masalah. Walaupun di sini kita lihat kok dia nyampur, analognya nyampur gitu ya. Ada analog gitu bersebelahan, terus ada yang split, complementary di sini. Nggak masalah. Ini kan eh, pengenalan yang artinya kalian itu nanti akan bebas eksplor. Jadi kalau kita balik lagi nih ke sini gitu ya. Nah, ke sini ini hanyalah basic. Nah, namanya aja basic. Jadi kalau pertanyaan, Bu, boleh nggak saya gabung triad terus tetrat saya campur dengan split? Sah-sah aja. Yang penting kamu eh, nerapinnya, nerapin setiap teknik ini eh, mencerminkan produk yang kamu mau berikan message pesan ke audiens. Sampai di sini ada pertanyaan atau tambah tambah makin ngantuk? Paham sampai di sini?
Paham, guys. Bu. Paham ya? Oke, saya harap yang paham nggak hanya Tengku gitu ya, teman-teman semua ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Intinya kita pelan-pelan. Karena memang kalau saya kasih banyak, kalian pasti akan besok lupa lagi. Nggak apa-apa. Itu wajar, manusia. Oke, jadi intinya back ke tugas, kalian kerjakan semampu kalian ya. Kerjakan apa yang kalian tangkap untuk yang minggu 6 sampai 7 ini. Nah, ini sengaja nggak, ini cuma saya kasih kode gini. Kalian boleh nentuin ini nanti masuk masuk apa di Adobe Color-nya, kayak gitu. Pun kalau kalian nggak masukin ini juga nggak masalah. Tapi intinya di sini ketika pakai generator kalian tahu cara makainya itu aja. Karena kan nggak mungkin kita pakai color generator namanya aja udah dibantu gitu ya. Kan kita kemarin manual tuh gambar satu-satu, mixing satu-satu. Terus udah make yang automaticnya, kalian langsung nemuin kayak yang tadi colors kok. Wah, kok makin bingung aku gitu ya. Makin bingung kok dia langsung gini, langsung banyak gini. Nah, minimal kalian tahu ngebedahnya, ngebedah pelan-pelannya. Tujuannya itu. Nah, tapi nanti setelah UTS akan saya komen lebih dalam. Setelah UTS kita tuh udah nggak belajar teori ini lagi. Langsung ke penerapan hasil desain kalian. Kayak waktu di mood board semester sebelumnya. Kalian nentuin hasil produknya, semua elemen desain grafisnya. Langsung saya komen, kenapa kamu milih itu? Kenapa kamu gitu ya. Nah, itu kalian harus kuat alasannya. Kalau kuat ya udah saya paling gini. Oke, itu masuk kok kontrasnya. Itu enggak, itu masih bisa dibaca misalnya kayak gitu. Atau itu menunjukkan brandnya atau sudah kuat goalnya kalian di situ. Paling itu aja komennya. Kira-kira gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri karena sudah terlalu malam ya. Cukup ya? Oke, sip. Kita cukupkan. Nah, nanti dikerjakan nih saya screenshot dulu kalian. Oke, sorry ya. Memang Ramadan ini agak boleh kalian on cam. Saya mau screenshot. Memang Ramadan ini agak bikin ini ya, saya agak malam gitu ya. Oke, ini saya screenshot dulu. Oh ya, nggak apa-apa, nggak ada cam. Oke, sip. Terima kasih teman-teman yang udah join ya, udah saya screenshot. Mudah-mudahan di minggu depan sih saya bebaskan. Tapi kalian boleh japri saya. Pokoknya minggu depan kalian ngerjain tugas ini masih lanjutan. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih sudah mau sampai bermalam-malam. Eh, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Oke, izin